Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sekarang Bapak sudah berada di dalam Gunung Mio ya, kelas 7 ini. Kelas 7. Kali ini akan menjelaskan tentang ini. Kita sudah masuk di berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini yang akan dijelaskan melatih berpikir komputasional dan menganalisis persoalan dengan flowchart. Baik, ya, kita klik. Linknya yang ini ya, alfatih.com, ininya 697. Ini berpikir komputasional dalam menganalisis persoalan dengan flowchart. Jadi computational thinking itu sendiri di sini jadi bagian apa ini, decomposition, ini memilah-milah, ini pattern recognition, ini pengaturan pola, ini abstraksi bendanya, kemudian algoritma desain alurnya dengan algoritmanya. Jadi apa sih yang disebut dengan computational thinking? Itu berpikir merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk tujuan memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Istilah umumnya think for problem solving. Jadi berpikir untuk penyelesaian masalah yang dipikirin, memecahkan masalah yang dihadapi ya. Masalah yang dihadapi nih, kemampuan berpikir untuk menghasilkan ide kreatif saat ini sangat dibutuhkan oleh siswa. Ya jelas, karena di tangan kalian lah kita siswa dituntut untuk menghasilkan ide-ide kreatifnya saat ini. Ini guys, menghasilkan ide-ide kreatif saat ini. Kemampuan berpikir ini erat kaitannya dengan tingkat literasi digital siswa. Tingkat apa ya, literasi itu jadi baca, jam bacanya di digital, di Google, di Wikipedia dan lain sebagainya, kemampuan sehingga pola pandangnya luas, sehingga siswa di kemudian hari dituntut untuk memiliki kemampuan analisis tinggi, tidak daya pandangnya jauh. Oleh sebab itu dibutuhkan konsep berpikir secara komputasi yang dapat membantu siswa untuk menganalisis permasalahan yang kompleks. Ini kita lihat dulu kali ya. Ini computational thinking tuh ini sama ya rata-rata. Kita yang enaknya sih di Google ya. Google ketik computational thinking, terus klik gambar. Jadi abstraksi, analisis otomatis, ini sama juga computation, ilmu komputer sama. Intinya ke penyelesaian masalah. Ini computational thinking cuma antara ibu dan anak. Gambar yang ini antara ibu dan anak. Yang ini
Ini pola ini ada algoritma, ada pola, pattern recognition, ada abstraksi. Oke. Dan intinya sih ini, kita harus siap ini industri 4.0, industri 4.0. Ini orang masih menggunakan apa, ini jelas ya. Tadi. Nah ini revolusi pertama. Orang untuk pembangunan listrik itu dengan menggunakan tenaga air. Revolusi kedua ini sudah pakai kabel, pakai tenaga listrik. Ini masih tenaga, maksudnya ini masih tenaga manusia. Ini revolusi yang kedua, revolusi industri yang kedua, ini sudah memakai listrik. Ini di kisaran tahun 1920. Ini di tahun 80-an sampai 90-an sudah pakai robot ya. Ini revolusi ketiga tahun 80 sampai tahun 90. Ini revolusi keempat, cyber physical system. Ini sudah menggunakan internet. Kemungkinan akan dimulai di tahun 2040-2050. Kemungkinan di tangan kalian ini ya, industri 4.0 ini akan kalian alami seperti itu ya. Oke, sekarang dekomposisi itu penguraian lah intinya. Cuman ini kalau kita penguraian masalah, kalau ini sih penguraian di dalam tanah, tapi intinya sih penguraian sih, intinya penguraian masalah sih. Decomposition itu artinya penguraian masalah, penguraian gitu. Tapi di sini yang keluar gambarnya penguraian ini ya, komposisi. Nah ini penguraian, ini penguraian masalah sih. Coba lihat composition problem. Nah kayak gini lah, misalnya decomposition kayak gini. Masalah besar, masalah dipilah jadi masalah kecil dipilah-pilah lagi sub masalah, jadi penguraian gitu ya gitu. Oke. Kemudian ke pattern recognition, pola. Pattern recognition, pola adalah objek, proses, atau kejadian yang dapat diberi nama. Pola adalah himpunan pengukuran yang menggambarkan sebuah objek. Misalnya ini polanya begini, ini pola sidik jari, pola tanda tangan. Misalnya ini apa, yang hitamnya di sini dengan yang hitamnya di sini, ini yang hitamnya satu di sini, ini hitam satu di sini. Ya seperti itu pola ya. Kalau hewan berkaki 4, berkaki 2, sama-sama berkaki 4, misalnya berwarna coklat atau berwarna hitam, atau misalnya makan rumput, itu pola namanya. Oke. Sekarang abstraksi itu ini ya, tapi sih lebih ke penjelasan sih. Abstraksi program coba ya, atau problem
simple logic, abstract solution, particular solution. Atau ini abstraksi metode problem solving, khusus reference tentang tata kota. Ini deh. Ya, abstraksi untuk ini ya, intinya abstraksi untuk penyelesaian masalah seperti itu ya. Sekarang algoritma desain, di sini aja udah pilihan komputasi tinggi, flowchart, analis algoritma, pseudocode, pengenalan algoritma. Wah, udah nyambung semua ini ya di sini nih. Contoh algoritma, langkah-langkah komputasi. Jadi kata-kata teks yang berdekatan dengan algoritma desain seperti ini. Kita buka. Ini desain. Nah, ini yang pernah Bapak ajarkan ya, App Inventor. Ini juga merupakan analisis algoritma. Ini deh. Ini namanya flowchart. Nah, ini juga algoritma. Start, input A, input B, input C, proses. Jika B lebih kecil daripada kecil, maka ya kecil sama dengan B, terus dia ke sini. Jika C lebih kecil daripada kecil, kalau iya kecil C and output kecil, kalau tidak output kecil n. Intinya ini ya pemrograman. Nah, yang ini gampang ya, enak nih. Ambil amplop, masukkan amplop, lem amplop, ingat alamatnya apa tidak. Jika ingat, langsung tulis amplop. Jika tidak, lihat dulu di buku alamat, kayak gitu ya. Itu namanya algoritma desain. Baik, mungkin tidak lama ya Bapak sampaikan ini, karena durasinya juga biar tidak terlalu panjang, biar kalian tidak bosan juga. Mungkin Bapak segitu dulu ya. Kali ini Bapak mengajarkan dengan gambar ya. Baik, mungkin jika ada ditanyakan bisa japri atau bisa via telegramnya. Untuk video kali ini Bapak cukupkan dulu ya. Jika ada pertanyaan silahkan via telegram. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.